Aku bikin dosa ya teman-teman, makanan khas India Selatan. Sama ini sambarnya panas yang tadi aku bikin ya teman-teman. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali bersama keluarga Indo India di sini. Selamat sore dari India, teman-teman. Jadi video kali ini aku mau share ke teman-teman semuanya aktivitas saya yang tinggal dengan mertua di India mulai pagi sampai malam ya, teman-teman. Jadi kalau kalian penasaran apa sih rutinitas saya tinggal dengan mertua India, yuk langsung aja ikutin videonya sampai selesai. Jadi ini aku bongkar belanjaan ya teman-teman, persiapan ibu mertua, karena akhirnya ibu mertua pulang ke rumah kami di India. Udah semingguan beliau tuh pulang ke rumah yang di kampung ya teman-teman, ke rumah ibu mertua aku sendiri. Dan hari ini ibu mertua mau datang ke rumah kita, dan biasanya kalau pulang ke rumah tuh aktivitas kita kayak gini teman-teman. Suami tuh ambil cuti libur karena harus jemput ibu mertua dari stasiun kereta api di India ya teman-teman. Setelah nyiapin sarapan dan bekal sekolah anak-anak, jam 8.20 aku sama suami antar anak-anak ke sekolah. Karena di India itu jam sekolahnya 8.40 pagi sampai 3.30 sore ya teman-teman. Dan biasanya pulang sekolah anak-anak naik bis sekolah ya teman-teman. Jadi suamiku cuman nganterin aja, untuk pulangnya mereka naik bis sekolah. Setelah ngantar anak-anak ke sekolah, aku sama suami belanja persiapan mertua datang. Untuk sarapan pagi, daripada ribet, Pak suami minta sarapan paginya di luar ya teman-teman. Karena seperti biasa sarapan pagi di India itu biasanya suamiku maunya makanan India, vegetarian. Kalau aku maunya makanan Indonesia ya teman-teman. Daripada ribet butuh waktu lama karena harus nyiapin bekal sekolah anak-anak juga. Jadi kita putuskan makannya di luar aja ya teman-teman, biar praktis. Sampai di rumah aku langsung bongkar belanjaan seperti biasa. Suami ikut belanja malah ambiar ya teman-teman. Tahu-tahu ini itu udah jam 3.15 dan suami mau cepat-cepat pergi ke stasiun kereta api. Dan setelah ini aku mau unboxing belanjaan hari ini. Ini semuanya itu sayuran dan jajanan India kesukaan ibu mertuaku semuanya ya teman-teman.
Ini belanjaan kita hari ini teman-teman untuk persiapan ibu mertua datang ke rumah kami di India ya teman-teman. Jadi ini ada tomat, ini sebagian udah aku masukin ke pack-packnya gini. Ada tomat, ada jeruk nipis, jahe, daun ketumbar. Ini percabean, cabai merah sama cabai hijau. Terus ini ada mangga. Ini tuh mangga itu teman-teman, yang buat pickle atau acar ya teman-teman. Ini sekilonya tuh 180 rupiah teman-teman. Terus ini ada terong ungu teman-teman. Ini sekilonya harganya 48 rupiah. Terus ini tadi beli apa ini? Pisang kayaknya. Sekilonya 54 rupiah. Terus ini beli jeruk nipis, sekilonya 85 rupiah. Ini harga bawang India teman-teman. Ini yang besar-besar ya teman-teman, bawang bombay. Ini sekilonya 65 rupiah harga bawang di India ya teman-teman. Terus ini apa? Sebagian udah aku bukain. Oh maaf teman-teman, ini harga pisang teman-teman, pisang hijau. Kalau di sini namanya robusta, sekilonya 45 rupiah. Ini wortel teman-teman yang 54 rupiah. Harga wortel di India sekilonya 54 rupiah. Terus ini ada daun ketumbar. Ini seikatnya ya teman-teman. Daun ketumbar itu seikatnya 12 rupiah. Terus ada kacang panjang. Ini sama kayak di Indonesia kacang panjangnya teman-teman. Ini harga kacang panjang di India sekilonya 75 rupiah teman-teman. Terus di sini ada jahe. Harga jahe di India sekilo 165 rupiah. Ada scrub ini sama jus, mixed jus buat anak-anak. Sebagian udah aku masukin seperti makanan India teman-teman, dose yang biasa buat idli sama dose, makanan populer di India Selatan. Udah aku masukin ke dalam sama susu sama yogurt teman-teman, susu yang difermentasikan karena itu kan nanti kalau di luar cepat basi ya teman-teman. Jadi udah aku masukkan. Sekarang aku akan masukkan ke kulkas ini semuanya. Ini tadi suami udah pergi ke rel kereta api ya teman-teman, ke stasiun kereta api. Ini aku mau bikin makanan kesukaan ibu mertuaku ya teman-teman. Ini makanan khas India Selatan. Jadi beliau itu minumnya nggak chai tea ya teman, atau teh India, minumnya kopi. Jadi ini aku udah bikin decantation. Jadi kita caranya untuk bikin kopi ala orang India ya teman-teman. Panaskan air terlebih dahulu, terus kopi bubuknya dikasih di sini, dituang. Nanti hasil filterannya ada di bawah karena di belakangnya ini ada lubang-lubangnya ya teman-teman. Nanti netesnya ke bawah kayak gitu. Tinggal kita rebus susu, kasih gula pasir, nanti tambahin ini teman-teman decantionnya. Terus aku mau bikin makanan Indianya, ini bahan-bahannya. Ini namanya mung dal teman-teman. Jadi ini tuh kayak kacang hijau tapi kulitnya udah dilepas kayak gini ya teman-teman. Ini nanti direbus sama 2 buah tomat ini dipotong kecil-kecil, tambahin kunyit bubuk sama garam. Ini sebenarnya aku udah sering share ya teman-teman untuk bikin sambar ya teman-teman. Ini sebenarnya pendamping makanan buat dosa atau idli atau apapun itu ya teman-teman, bisa. Terus tapi nggak bisa sama nasi. Kalau sama nasi itu beda lagi, pakainya turdal namanya teman-teman, bukan mungdal. Jadi agak besaran dikit kacangnya ini teman-teman, atau lentilnya ini. Terus kalau kalian mau cobain resepnya ya teman-teman. Jadi ini direbus. Kalian ambil kira-kira 5 sendok gitu, kasih kunyit bubuk sama garam, ditambahkan 2 buah tomat ya teman-teman. Jadi bahannya aku jelasin dulu. Ada mung dal, 2 tomat, 1 bawang bombay, karet setengah aja cukup. Terus terongnya kecil ini cukup. Terus ini ada daun kari sama daun ketumbar ya teman-teman. Ini agak layu. Aku tadi udah barusan belanja, tapi aku pakai yang udah ada di dalam kulkas dulu, habisin dulu stok di kulkas ya teman-teman. Baru aku nanti pakai yang fresh. Kan mubazir ya teman-teman. Kita pakai yang lama dulu gak apa-apa. Oke teman-teman, jadi gitu. Ini potong kecil-kecil. Nanti kita akan tumis bersama biji sawi.
Nanti kita masukkan potongan wortel sama potongan terong ini, kemudian kasih daun kari. Terus hasil rebusan ini, mungdalnya sama tomatnya kita jadiin satu. Udah gitu aja, kasih garam sama sambar powder. Jadi untuk bahan-bahannya sambar powder itu sebenarnya udah instan, udah jadi ya teman-teman. Kalau di India tinggal dimasukin gitu aja. Ingredient nantinya akan aku tulis di deskripsi ya teman-teman. Ini aku udah kasih mungdal ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan tomat yang udah dipotong kecil-kecil tadi. Terus kita tambahkan kunyit bubuk dan garam. Segini ya teman-teman. 1 sendok kecil seperti ini. Garam. Kita beri air 2 gelas. Nanti baru kita pakai pressure cooker ini ya teman-teman, 1 whistle 10 menit ya teman-teman. Kalau ibu mertua tuh resepnya 5 menit, tapi kalau saya lebih ke 10 menit biar lentilnya ini hancur ya teman-teman. Ini aku udah tambahkan air, kemudian akan aku tutup. Ini sampai 1 whistle ya teman-teman, 1 sound datang, suaranya datang, nanti kita kecilkan api selama 10 menit ya teman-teman. Sampai ketemu di 10 menit. Sambil nunggu kacangnya tadi itu ya teman-teman masak matang, sekarang kita potong bahan selanjutnya. Ini bawang bombay udah aku lepas kulitnya, sama wortel udah aku lepas kulitnya, aku udah cuci bersih. Sekarang kita potong-potong ya teman-teman. Ini belakangnya dibuang ya teman-teman. Cara motong bawang bombay aku sama ibu mertua itu beda. Ibu mertua sukanya besar-besar, kalau aku kecil-kecil karena anak-anakku gak bisa makan bawang bombay teman-teman. Lucu kan? Jadi kalau potong kecil-kecil nanti pas direbus dia nggak kelihatan hancur teman-teman. Kalau besar-besar dia nggak bakalan maham. Pinter-pinternya kita mensiasati biar anak-anak bisa makan sayuran ya teman-teman. Jadi sayurannya dipotong kecil-kecil. Untuk makanan Indonesianya biasanya aku blender teman-teman, aku haluskan bawang-bawangannya gitu, bawang putih, bawang merah, aku pasti blender gitu ya teman-teman, biar nggak kelihatan. Kalau makanan India memotongnya harus kecil sekali. Kalau makan di restoran juga gitu teman-teman. Jadi kita mau request sama chefnya ya teman-teman, buat dipotongin kecil-kecil biar dia nggak kelihatan. Ini kecil sekali seperti ini. Jadi ibu mertuaku tuh kemarin ada yang tanya, kenapa orang India sukanya masaknya cuma satu aja ya teman-teman. Kayak nggak ada apa istilahnya, kayak kalau di Indonesia kan ada lauk pauk ya teman, sayur, terus nanti ada ikan, ada telur, tahu, tempe kayak gitu. Sebenarnya makanan India Selatan sama India Utara kan beda ya teman-teman. Jadi karena kita tinggalnya di India Selatan, itu hampir sama kayak di Indonesia teman-teman. Ibu mertuaku juga masaknya banyak, gak pernah satu item, satu bahan itu enggak. Jadi ada sayur, ada lauk, ada pauk. Jadi minimal tuh 4 menu teman-teman ibu mertuaku.
Jadi misalkan masak sambar, pasti ada sambar, ada rasam sama kari. Lah, karinya itu tuh kayak tempenya gitu teman-teman namanya. Kalau di India Selatan namanya poriyel. Lah yang sayur lodehnya atau sayur asam itu disebutnya sambar. Kalau rasam itu lebih berkuah kayak sup gitu ya teman-teman, kayak sayur sop istilahnya gitu. Jadi itu kan 3 menu udah, sambar, rasam, sama poriyel. Masih ada lagi aplem, kerupuknya teman-teman. Kerupuk India itu disebut aplem teman-teman, yang besar-besar itu kalau digoreng. Masih nanti penutupnya. Jadi makannya banyak teman-teman. Pertama, kalau ini yang paket meals ya teman-teman, kalau tali itu biasanya ibu mertua kalau menjamu ya teman-teman. Cara orang India menjamu tamu itu ya teman-teman, ibu mertua akan masak meals kayak tali itu, berbagai macam lauk pauk ada itu ya teman-teman. Jadi pertama bikin manisan teman-teman. Ini 1 whistle kan teman-teman. Ini kita kecilkan api, kita tunggu 10 menit teman-teman untuk kacang-kacangannya tadi. Jadi cara orang India menjamu tamu datang teman-teman, pertama di piringnya itu, piringnya yang besar sekali teman-teman. Ini aku punya. Ini banyaknya papa mertuaku teman-teman. Jadi piringnya sendiri teman-teman. Ini tuh punyanya papa mertuaku teman-teman, kayak gini bentuknya. Ini punyanya papa mertuaku besar seperti ini. Ini punya ibu mertuaku sedikit kecil. Ini punya suamiku. Terus ini punya anak-anak sedikit besar, karena aku biasanya suapin anak-anak buat 2 anak ya teman-teman. Terus pertama piringnya dikasih manisan ya teman-teman. Kalau di India Selatan namanya payasam. Setelah itu selesai, cuman sedikit teman-teman, sekitar setengah sendok itu, cuman buat formality ya teman-teman. Terus setelah itu kasih nasi, kasih ghee itu butter yang digoreng ya teman-teman. Bentuknya kayak gini teman-teman. Jadi bentuknya kayak gini, namanya ghee ya teman-teman. Itu habis. Jadi ini mentega yang dilelehkan sampai berwarna kayak gini teman-teman. Nah, nasi atasnya dikasih ini, terus dikasih turdal teman-teman yang udah direbus dicampur gitu, terus maam sama sambar, terus poriyel sama kerupuk India atau aplem ya teman-teman. Terus setelah makan sama sambarnya itu selesai, mereka akan makan lagi teman-teman, sekitar setengah sendok yang buat nasi itu ya teman-teman, centong kayak gitu buat makan rasamnya. Terus terakhir baru mereka makan yogurt yang difermentasikan sama acar teman-teman. Jadi nasi curd rice kalau di sini disebut ya teman-teman. Ya, jadi banyak sekali itu teman-teman menunya. Itu kalau di India Selatan kayak gitu ya teman-teman. Jadi beda lagi sama di India Utara mungkin. Jadi emang masaknya banyak tiap hari. Ibu mertuaku tuh masak sambar, rasam, poriyel, aplem, ada pickle, kayak gitu, ada yogurt juga. Jadi makannya menunya banyak sekali teman-teman. Ini aku udah selesai potong-potong ya teman-teman. Untuk wortel sama terongnya ini aku masukkan di air ya teman-teman. Kalau enggak terong aja juga nggak apa-apa, biar nggak menghitam ya teman-teman. Sambil nunggu ininya selesai, kacang-kacangnya tadi teman-teman, mungdalnya matang ya teman-teman. Jadi ini aku masak satset aja ya teman-teman, cepet-cepet aja karena ibu mertua sebentar lagi datang teman-teman, kurang 10 menit. Ini ada biji sawi udah aku gitu ya teman. Pertama aku kasih minyak goreng, terus biji sawi, terus kita masukkan bawang bombay sama daun karinya. Ini biji sawi, daun kari sama bawang bombay-nya udah masuk ya teman-teman. Karetnya, wortelnya masuk dikit-dikit ini teman-teman. Kalau udah golden brown, bawang bombay-nya berwarna kecoklatan, baru kita masukkan terong sama wortelnya ya teman-teman. Terus kita akan beli sambar powder, bentuknya kayak gini ya teman-teman, sama sedikit garam. Udah itu aja, matikan api, kemudian akan kita campur sama mungdal tadi, kacang-kacangan tadi yang udah direbus sama tomat.
Ini tadi barusan anak-anak pulang sekolah minta dibikinin mie Indonesia teman-teman. Ini mie rebus. Ini aku udah didihkan airnya. Di sini bawang bombaynya udah berwarna kecoklatan. Kita masukkan terong sama wortelnya teman-teman. Sama wortelnya udah masuk. Sekarang kita masukkan sambar powdernya teman-teman. 1,5 sendok cukup. Dimasak sekitar 1 menit teman-teman, kemudian matikan api, dicampur sama mungdal sama tomat tadi yang udah direbus. Ini mungdal sama wortel, mungdal sama tomat yang aku rebus. Ini hasil tumisan, kita masukkan sini ya teman-teman. Ini kita rebus selama 2 whistle cukup ya teman-teman. Nanti kita matikan api, baru kita kasih taburan ini daun ketumbar. Udah gitu aja ya teman-teman, simpel kan? Cuman direbus selama 2 whistle cukup ya teman-teman. Ini Indomie rebus buat anak-anak udah jadi juga teman-teman. Ini sambarnya udah jadi teman-teman. Tinggal kita kasih potongan daun ketumbar. Terus kita aduk-aduk teman-teman. Ini dimakan sama dosa ya, sama idli juga bisa ya teman-teman. Ini dibawain olah-olah ibu mertua teman-teman. Ada gula, ada turdal, kacang-kacangan. Ini sambar powder bikinan ibu mertua sendiri. Terus ini asam jawa sebanyak ini teman-teman. Lihat nih, dibawain asam jawa segini. Ibu mertua udah datang teman-teman. Enak. Dikasih olah-olah ini teman-teman. Ini namanya tatai. Ini namanya kayak kue cucur. Ini namanya sweet apem. Ini rasanya kayak kue cucur teman-teman. Ini tatai, kayak keripik tempe. Ini aku bikin kopi buat ibu mertua sama pak suami ya teman-teman. Ini pertama rebus susu sama gula, baru kasihkan decantion tadi. Nih ya teman-teman. Ini cuman buat ibu mertua sama pak suami ya teman-teman. Harum sekali kopinya teman-teman. Kak minum jus tadi pulang sekolah. Ini namanya sweet apem teman-teman. Ini rasanya seperti kue cucur teman-teman. Ini bikin sendiri teman-teman. Teman minum kopi ibu mertua sama suami. Tamu kangen bicara-bicara di ruang tamu. Aku nggak ambil gambar karena pas suami nggak pakai baju ya teman-teman, karena di India sekarang lagi panas sekali. Aku bikin dosa ya teman-teman, makanan khas India Selatan. Sama ini sambarnya aku panasin yang tadi aku bikin ya teman-teman. Ini aku pakai instan tepung dosa yang tadi aku beli di supermarket. Tinggal tambahin sedikit garam cukup ya teman-teman. Ini rekomen banget ya teman-teman. Kalau brand yang lain itu nggak enak teman-teman. Cuman ini yang menurut kami enak ya teman-teman. Yang lainnya kadang keras, kadang nggak enak kayak gitulah pokoknya teman-teman. Ini bisa buat idli sama dosa, tepungnya bagus. Ibu mertua udah bobok ya teman-teman. Sekarang ganti anak-anak maam. Ini idli sama sambar ya teman-teman. Ibu mertua tadi dosa sama sambar, sama seperti biasa lihat, sama lihat Shinchan seperti biasa. Kakak di sini, adik maam di sana, pak suami maam di kamar teman-teman.